semuanya, perkenalkan nama saya Bernadita Realina, kelas 2001F, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Oke, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait yang pertama hakikat HAM, yang kedua jenis HAM, yang ketiga karakteristik HAM, dan yang keempat DUHAM. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hakikat HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, gender, kelas sosial, atau latar belakang. Hak juga bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang di seluruh dunia. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Oke, baik, bagian kedua kita akan menjelaskan tentang karakteristik HAM. Karakteristik HAM terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, melekat pada harkat dan martabat manusia. Yang kedua, berlaku untuk semua orang. Yang ketiga, keluhuran martabat manusia. Yang keempat, respek pada kebebasan manusia. Yang pertama, melekat pada kodrat harkat manusia, di mana dimiliki seorang karena ia adalah manusia. Yang kedua, dia dapat atau diperolehnya sejak dia menjadi atau diyakini sebagai manusia. Yang ketiga, bagian dari kemanusiaan keberadaan seorang. Yang keempat, HAM diterima manusia dari Tuhan atau penciptanya sebagai anugerah yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun. Yang kedua, bagi semua orang. Semua manusia sama dalam HAM, tanpa memandang suku, agama, ras, wilayah, budaya, status sosial. Yang ketiga, tidak tergantung pada waktu, tidak tergantung pada negara atau wilayah. Keluhuran martabat manusia. Yang pertama, manusia memiliki HAM karena dia memiliki martabat yang luhur. Yang kedua, akar dari keluhuran atau dialekti pada sesuatu yang intrinsik dalam diri setiap orang dan diakui oleh orang lain. Yang ketiga, jika nilai-nilai HAM diabaikan atau dilecehkan, maka akan dengan mudah terjadi pembunuhan, pelecehan, kekerasan, dan diskriminasi. Yang kedua, respek pada kebebasan manusia, di mana keberadaan manusia merupakan anugerah istimewa dari Allah dan diberikan sebagai tanda citra Allah dalam diri manusia. Kebebasan adalah sebuah kemerdekaan dari semua bentuk larangan, tetapi harus mengikuti aturan yang telah ditentukan. Yang ketiga, kita akan membahas jenis-jenis HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu hak beragama, hak berpendapat, dan hak berkeluarga. Yang kedua, hak asasi ekonomi, yaitu hak memiliki, hak jual beli, hak atas pekerjaan, hak mendapatkan tunjangan. Yang ketiga, hak asasi politik, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemilihan, dipilih atau memilih, mendirikan parpol atau bersuara. Yang keempat, hak asasi hukum, yaitu semua orang sama di depan hukum, mendapatkan legalitas hukum. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mengembangkan budaya, hak untuk ekspresi budaya. Yang keenam, hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan hukum, yaitu hak perlakuan adil dalam peradilan, penahanan, penangkapan, penggeledahan. Yang keempat, kita akan menjelaskan tentang DUHAM.
DUHAM adalah singkatan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights. DUHAM juga merupakan pernyataan dunia yang berisi 30 pasal tentang perlindungan hak asasi manusia. DUHAM didirikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 10 Desember 1948. Tujuan dari dirinya DUHAM ialah untuk melindungi hak asasi manusia setiap individu di seluruh negara. Pasal-pasal yang terdapat dalam DUHAM yaitu yang pertama, pasal 1, semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lainnya dalam persaudaraan. Pasal 2, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan dasar yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul keberagaman atau kemasyarakatan, hak memiliki kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan, politik, hukum, atau kehidupan internasional dari negara atau daerah mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah atau wilayah perwakilan, jajahan, dan yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain. Pasal 3, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu.